Teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Axton Heriadi atau biasa dipanggil dengan Pak Iki. Nah, untuk konten kali ini, kita udah lama ya nggak ketemu dengan base data. Jadi di konten saat ini kita mainnya ke base data sih. Jadi dalam artian di sini mata kuliahnya beda dengan yang biasanya kan biasanya sistem manajemen base data. Kalau yang sekarang ini kita ke base data lanjut. Untuk tema hari ini kita kaitannya sama review join. Jadi review join, kalau minggu kemarin kita sudah main join yang sederhana, 3 tabel ya. Kalau yang sekarang kita mainnya ke yang 5 tabel, dan kasusnya ini yang kita angkat adalah kasus untuk periksa di istilahnya ya di dokter gitu ya. Jadi istilahnya lebih ke kayak sistem informasi pengelolaan general check up atau pemeriksaan pada pasien yang dilakukan oleh dokter dan rekap obat yang diberikan, nama penyakit hasil diagnosa. Nah, untuk lebih mudahnya atau lebih cepatnya kita langsung share screen saja. Nah, oke. Nah, ini sudah kelihatan ya. Jadi materi yang ini kontennya review join yang bagian kedua. Kalau bagian pertama hanya yang sekilas atau sederhana saja. Nah, untuk pengerjaannya atau mainannya, yang pertama kita membuat database lebih dahulu. Nah, database kita buat dengan nama BDL05 apa sama 3 digit NIM ya. Jadi untuk tugas mahasiswa. Jadi pakai BDL05, kemudian kita kasih 3 digit NIM. Setelah membuat database-nya, kemudian di sini tabelnya. Nah, untuk lebih mudahnya di sini tunjukkan dulu untuk database-nya ini. Jadi tabel yang kita gunakan tuh 6 sih sebenarnya, meskipun nanti relasinya yang mungkin paling banter 5. Jadi sebenarnya kalau mau 6 juga bisa sih. Jadi di sini tabel yang kita gunakan itu dokter, periksa, obat, pasien, sama penyakit, sama spesialisasi. Jadi di sini dokter kita hubungkan dengan spesialisasi untuk melihat dokter sama spesialisasi di di bagian apa. Terus kemudian di sini yang paling utama di tabel periksa ya. Kenapa di tabel periksa? Karena di tabel periksa itu terhubung dengan beberapa tabel. Misalnya di tabel periksa itu bisa diketahui siapa dokternya, kemudian nanti obat apa yang diberikan pada saat pemeriksaan tersebut, kemudian pada saat pemeriksaan siapa sih pasiennya, dan kemudian hasil diagnosa penyakitnya apa. Nah, di sini meskipun ya sudah secara database sudah terhubung, tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin masih tidak sesuai dengan kondisi di lapangan sih. Misalnya ketika pemeriksaan itu tentunya kadang obatnya bisa lebih dari satu. Kalau di rancangan ini untuk periksa obatnya ya masih satu pemeriksaan itu satu obat lah. Jadi istilahnya untuk pemeriksaan hanya untuk satu obat. Sebenarnya kadang kalau pas periksa itu obat yang diberikan itu bisa lebih dari satu. Terus kemudian untuk penyakit, kadang-kadang untuk diagnosa dokter itu mungkin penyakit yang persentase paling tinggi itu di penyakit A, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk diagnosa tambahan bahwa mungkin ada kemungkinan penyakit lain. Jadi dalam artian ketika didiagnosa mungkin penyakitnya bisa jadi lebih dari satu, meskipun hal tersebut jarang terjadi. Kemudian di sini ada dokter sama spesialisasi. Jadi di sini dokter sama spesialisasi, satu dokter biasanya punya satu spesialisasi lah. Jadi ini sudah umum biasanya seperti itu. Nah, untuk struktur tabel yang kita buat kan 6 ya. Jadi ini untuk struktur tabelnya. Jadi kalau untuk membuatnya ini nanti mahasiswa tinggal menyesuaikan saja struktur tabelnya ini. Dia ada dokter, ada obat, pasien, penyakit, periksa, dan spesialisasi. Untuk isi datanya, misalnya spesialisasi ini, SPA, spesialisasi anak, terus kemudian SPAND, spesialis andrologi, dan seterusnya. Dan untuk data dokter ini, kode dokter, nama dokter, ID spesialisasi, kemudian terhubung dengan kode spesialis, kota dari dokter, tanggal lahir dokter, dan jenis kelamin dari dokter tersebut. Terus kemudian untuk pasien, jadi di sini ya kebetulan cuma 10 data pasien saja ya. Jadi pasien ID, pasien nama, dan pasien kota. Dan ini penyakit, kebetulan penyakitnya yang rileks saja ya, cuma 7 jenis penyakit. Terus kemudian untuk obat, ini hanya 8. Sebenarnya kalau secara database tabel itu harusnya cukup banyak, tapi ini hanya untuk sampling saja. Terus kemudian untuk data riwayat periksa ya, kita periksa ini ada tanggal-tanggalnya. Meskipun di sini tanggalnya nggak berurutan, dalam artian agak random sekali. Jadi saya set random.
Kemudian di sini ada pada saat pemeriksaan ini ada kode dokter, kode pasien, kode penyakit, dan kode obat yang digunakan. Terus kemudian untuk di sini untuk contoh kerjaannya ya. Jadi ini untuk pengerjaannya bisa langsung kita lakukan. Jadi di sini kalau saya mengerjakan atau membuat query dalam artian berelasi gitu ya. Kalau berelasi tabel itu yang wajib saya lakukan adalah mempersiapkan printout relasinya. Jadi relasinya itu harus ya biasanya saya cetak sih. Kalau nggak dicetak juga nggak apa-apa. Biasanya ini langsung saya print screen. Jadi ada database-nya saya print screen, saya pasang di sini mungkin. Jadi di sini saya siapkan MS Paint ya. Nah kemudian saya kembali lagi ke kasusnya. Misalnya saya mengerjakan yang nomor 3 tadi ya. Jadi nomor 3 untuk menghasilkan data seperti ini. Jadi ada nama dokter, kota asal, spesialisasi dokter. Nah untuk sebelumnya kita masuk dulu ke command prompt. Kemudian kita masuk ke kemudian kita use database-nya pd05_99 ya. Kemudian ini sudah dicek, sudah ada isinya dan lain-lain. Jadi di sini ini database-nya sama sih. Dokter, obat, pasien, penyakit, periksa, dan spesialisasi sudah saya siapkan untuk mahasiswa. Ya boleh membuat apa? Membuat ini. Jadi apa? Ininya akan dibuat nanti tabelnya sama isinya. Kemudian setelah itu kan kita lihat kasusnya yaitu membuat ini. Nah, biasanya kalau saya ngoding ini, saya biasanya ngodingnya pakai Notepad. Nah, ini urusan saya ngoding. Nah, kemudian ketik ini saya setting dulu. Dan di sini saya mau memanggil nama dokter dan spesialisasi. Nah, ini di sini saya lihat dulu relasinya. Oh, nama dokter di sini, tabel dokter, spesialisasi di tabel spesialisasi. Nah, berarti yang saya gunakan ada dua tabel. Jadi saya kalau bikin query biasanya saya siapkan ini. Select from where kalau memang pakai where ya. Jadi di sini karena berasalnya dari dokter dan spesialisasi ini dokter sebagai ID sama dengan spesialisasi sp. Nah, yang mau saya sampaikan apa? Misalnya di kasus ini adalah nama dokter, kota asal, dan spesialisasi. Nama dokter, kota asal, dan spesialisasi dokter. Nah, sini seperti mudah, ini saya tekankan, saya ketik. Kenapa kita ketik? Karena ini kan lebih dari satu kata ya. Nah, kemudian untuk nama dokter saya ngambilnya kan dari tabel dokter ini ya. Jadi ini saya ngambilnya dokter mana. Untuk kota asalnya. Kemudian untuk spesialisasi ya berarti SPT. Dan ini saya copy, saya paste misalnya ke sini. Kemudian ini bisa dijalankan. Ini sudah keluar nama dokternya, kota asalnya dia, dan juga spesialisasi dokternya. Jadi ini sebenarnya script ini meskipun ya kelihatannya sederhana, tapi kadang data ini perlu disajikan. Nah, berikutnya untuk kasus kedua, misalnya ini. Jadi ini mainannya ada 12. Ya sebenarnya 3 sampai 12 sih. Jadi sekitar 10 berarti ya. Tapi ini tidak semuanya kita bahas di sini. Nanti beberapa mungkin mahasiswa nanti coba sendiri. Nah, di sini saya ingin nampilin ID, nama, kota, bulan lahir dari dokter tersebut, tahun lahir dari dokter tersebut, dan juga jenis kelamin dokter tersebut. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah, misalnya ini, kalau saya lihat ini kan dari tabel dokter saja. Tapi nanti yang ditambahkan kode atau ID dokter, nama dokter, kota kelahiran dokter. Kota ya enggak? Oh ya, nama, kota, bulan lahir, tahun lahir, dan jenis kelamin. Cuma jenis kelaminnya ini kan L sama P. Jadi kalau kita ingin ambilin menjadi apa laki-laki perempuan, nah itu harus menggunakan. Kalau ini di sini sudah ada masukan yaitu pakai if sama date function. Untuk mempermudah kita langsung query saja. Jadi di sini select ID
nama, kota, bulan lahir, tahun lahir. Nah, ini karena satu tabel saja ini cukup mudah sih. Terus kemudian ini perlu saya melihat rancangan database-nya. Nah, ini ID berasal dari .id, nama berasal dari .nn, kota berasal dari .kota. Nah, ini untuk bulan lahir kita pakai trivial. Jadi trivial itu maksudnya kita pakai fungsi mon, bulan. Jadi di sini bulannya minta ditampilkan bulan, nama bulan gitu ya. Ini kolomnya pakai DOK, PGL, LR. Karena ini ada lebih dari satu kata ya pakai ini. Kemudian year, DOK, PGL, LR. Nah, jenis kelamin, untuk jenis kelamin kita pakai fungsi if. Fungsi if adalah if jika, tadi nama kolomnya, jika saja. Jadi if jika sama dengan misalnya L gitu ya. Jadi nanti dia keluarnya nanti jadi kalau enggak jadi ini contoh penggunaan fungsi if. Mohon maaf ini ada yang keliruan ya, tahun lahirnya lupa belum dikasih petik ya. Jadi kalau kita ketemu sama error itu ya pokoknya diikuti saja. Memang biasanya error itu ketemu, wah ini lupa kode dokter, ini pakai .kd. Nah, dok nama oke. Mohon maaf ini belum spasi. Oke. Ya, error banyak terjadi ya, tapi ya namanya juga bikin query. Error itu sesuatu yang wajar karena memang belum disajikan sih. Jadi ini ID, nama, kota, bulan lahir, tahun lahir, dan jenis kelamin. Oke, nah sampai di sini. Nomor 4, untuk nomor 5. Oke, ini nama obat sama jumlah obat digunakan berapa kali dalam sebuah resep ya. Jadi sini obat sama kegiatan periksa ya. Jadi ini obat hasil rujukan dari periksa yang mana. Jadi berapa kali diperiksa. Jadi berapa kali hasil pemeriksaan itu menghasilkan obat tersebut. Jadi nanti di sini kita menggunakan, kalau di panduannya ini kita pakai left join, fungsi aggregate count sama group by. Jadi sini yang mau kita sajikan adalah yang pertama adalah select nama obat dan jumlah obat digunakan. Relasinya karena kita pakai ini ya, ini from obat dan periksa. Tutupan tulisan obat database yang periksa oke. Ini sudah di sini. Kita menambahkan nama obat, jadi nama, jumlah obat digunakan, kita pakai count ya. Kemudian yang kita count itu karena ini adalah jumlah obat digunakan pada kegiatan pemeriksaan, berarti ini diperiksa, berarti kita pakai count PID. Kenapa PID ya? Karena yang di count yang ini. Kemudian group by-nya kita gunakan OBKD ya. Karena OBKD-nya ini ada banyak, jadi kita pakai OBKD. Jadi ini digrupkan berdasarkan nama kode obat. Terus kemudian kode file-nya kita pakai kode namanya. Ini harusnya sesuai, jadi ini obat-obatnya. Natural, ini dan lain-lain. Jadi ini totalnya, kan ini totalnya di sini harusnya 25. Jadi 3, 3, 4, kemudian 3, 3, 4, oke, 32. Oke, 25 sudah benar. Jadi
total dari 25 pemeriksaan. Nah, untuk nomor 6, nomor 7 ini sama sih, kaitannya ini pasien sama jumlah pemeriksaan, ini nama penyakit hasil diagnosa. Terus kemudian dokter dengan pemeriksaan ini juga sama. Nah, kemudian berikutnya di sini, fit function untuk ini. Jadi, masing-masing bulan, jadi misalnya saya di bulan Januari ada berapa pemeriksaan, jadi sebenarnya ada beberapa kegiatan pemeriksaan ya. Jadi ini Januari, Februari, Maret. Ini kita tampilkan nomor 9. Ini nomor 9 yang kita tampilkan adalah select bulan pemeriksaan dan berapa kali pemeriksaan dalam bulan tertentu. Ini mestinya ya cuma tabel periksa saja sih, periksa saja. Dan untuk nama bulan berarti non-nil, kemudian PPTL ya, berdasarkan tanggal, cetek, ini tetap di bawah. Font jumlah pemeriksaan ya berarti PIP ya. Ini akhirnya non PPTL yang dikelompokkan pakai ini, order by-nya non PPTL. Meskipun sebenarnya kalau script ini kurang sempurna karena database yang dicari itu berdasarkan tahunnya tidak dispesifikasikan. Tapi tidak masalah lah, nanti kan kita tinggal fitur saja sampai ini year PPTL 2019. Kebetulan kalau data arsipnya ini yang pakai yang 2019. Kalau kita pakai yang 2020 kan ini kan harusnya nggak ada data pemeriksaan ya, jadi simpan bisa. Nanti data pemeriksaan atau data histori periksa pada tahun 2020. Nah, berikutnya nomor 10 ini merelasikan ya, ini tanggal, dokter, pasien, penyakit, sama obat. Jadi di sini kalau kita lihat kasusnya adalah yang kita tampilkan semua data sih. Jadi kegiatan pemeriksaan itu kan 25 pemeriksaan, siapa sih dokternya yang melakukan, terus kemudian pasiennya siapa, penyakitnya apa yang hasil diagnosa, kemudian obatnya yang diberikan apa. Nah, di sini scriptnya agak panjang. Jadi di sini kita select happy, tanggal, dokter, pasien, penyakit, obat, from-nya ini cukup tinggi ini ya. From-nya ada 5 tabel, kita periksa, obat, pasien, penyakit, dokter, 5 gitu ya. Ini wordnya berarti cukup banyak. Periksa sama ke obat dulu ya, SPKD sama dengan obat SPKD. Dan periksa kemudian berikutnya pasien ya, pasien ID sama dengan pasien ID. Ini satu yang panjangnya. Dan periksa penyakit sama dengan penyakit PNYD. Dan lagi periksa dokter mana PKD sama dengan dokter PKD. Nah, ini sudah kita relasikan, nggak ada syarat khusus. Nah, untuk ID ini ID periksa, tanggalnya ini adalah tanggal pemeriksaan, dokter ini adalah dok nama, pasiennya adalah pas nama, penyakitnya adalah penyakit nama. Ini saya turunkan di sini bentuk tombol nama. Ini kalau dijalankan berarti harusnya sudah keluar ya, seperti ini. Tapi kalau kita misalnya pengen agak ekstrim, ya agak kurang ekstrim sih, ya sedikit berbeda. Kita ngurutannya pakai PPTL, tujuannya apa ya? Tujuannya supaya yang
yang tampil itu urut berdasarkan tanggal-tanggalnya, meskipun ID-nya nanti Maret-Maret. Jadi mulai dari bulan Januari, terus kemudian Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, setelah itu, jadi ini relasi 5 tabel ya. Iya, intinya kalau kita lihat dari contoh skripnya ini ya. Jadi di sini kalau kita lihat relasinya yang kita sebutkan kan ini ada 5 tabel. Untuk jumlah relasi yang harus kita lakukan adalah 1, 2, 3, 4. Jadi sama seperti yang saya pernah bilang sebelumnya, kalau kita relasi ada 5 tabel, maka kita butuh jumlah tabel yang direlasikan dikurangi 1. Nah, berikutnya untuk soal nomor 11 ini ya sebenarnya enggak sulit sih. Ini nama pasien dia pada bulan apa? Setiap pasien dia bulan tertentu dia berapa kali diperiksa itu. Jadi di sini nomor 11 ya. Oke lah kita ajari cara melakukan ya. Jadi di sini yang kita tampilkan adalah slide ID, nama pasien, belum tanggal pemeriksaan, ini tabelnya karena ini nama pasien sama pemeriksaan berarti kita cek ini pasien ini periksa. Oke, pasien sama periksa pasien ke pas ID sama ini periksa ke pas ID. Terus kemudian ini kan agak kompleks ya. Jadi ini ID berarti kita pakai pas ID, nama pasien kita pakai pas nama, kasih petik ya dan apa. Kemudian ini ngambilnya kan dari bulan itu ya, non PPDL bulan pemeriksaan. Nah kemudian ini yang jumlah pemeriksaan karena agak sulit karena dulu tahun seperti biasanya tadi, kemudian pakai PID karena yang kita hitung yang pemeriksaannya di sini. Nah berikutnya ini harus digrupkan ya. Nah ini yang perlu diperhatikan karena ini berdasarkan nama dan bulan pemeriksaan, maka oh ya di sini lupa monnya pakai mon min. Kita pakai mon min yang dipanggil adalah nama bulannya. Grup by ini pas oh ya ini pas ID karena nanti tempuk ini pakainya pasien pas ID. Oke harus hati-hati ya. Pasien pas ID jadi ini gridnya pakai 2 mon min mon kenapa nggak pakai mon min ya ini soalnya nggak pakai mon min ya memang perlu mon sih. Yang penting kan bulannya sama. Nah, di sini jalankan totalnya ada 22 data. Kenapa 22 kok nggak 25? Karena ada yang mungkin pemeriksaan 2 kali. Ini S. Ramos ini Januari dia 2 kali. Eka Fani ini Januari 2 kali juga. Dan kebetulan M. Salah ini Mei dia 2 kali. Berarti ini totalnya 25 tetap pemeriksaan. Dan untuk soal nomor 12 ini insya Allah garis besarnya sama lah. Nah, untuk pekerjaan, mahasiswa nanti mengumpulkan nama filenya apa yang dikerjakan nomor 3 sampai 12 sih yang wajib. Yang 1 sampai 2 tidak wajib. Kemudian nanti untuk di Word-nya itu ya, itu dikasih sampul. Jadi nanti ada sampulnya. Jadi halaman pertama sampul, ada logo kampus, nama mahasiswa, NIM, dan nama kelas. Kemudian nanti baru pengerjaan nomor 3, nomor 4 itu screenshot skripnya. Dikerjakan di Word, disimpan jadi PDF. Nanti formatnya PDL05 underscore nama kelas underscore 3 digit NIM. Tuh. Nah itu mungkin yang bisa sampaikan. Mungkin apabila ada yang mau ditanyakan itu bisa japri langsung ke saya. Jangan lupa tugas dikumpulkan lewat Classroom ya. Classroom. Itu aja mungkin yang bisa sampaikan. Jangan lupa like apabila Anda suka dengan konten video ini dan juga subscribe untuk mendukung saya untuk membuat konten-konten yang bermanfaat seperti ini.
Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa.